Baik, kakak-kakak sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak, hari Waalaikumsalam ini kita pertemuan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Rudi, sudah menjawab salam. Ya, hari ini kita pertemuan kelima ya, kakak-kakak, di mana hari ini kita hanya akan membahas Jamboard. Nanti ada pertanyaan di dalamnya. Yang saya berharap adalah nanti kakak-kakak jawab satu persatu dari peserta tentang materi refleksi. Nah, hanya refleksi 1 JP, 45 menit ke depan. Yang pertama yang menyalakan kamera, kesepakatan bersama sudah kita sepakati dari jauh-jauh hari pada saat pertemuan awal, terus mematikan mikrofon pada saat fasilitator menjelaskan ataupun teman menjelaskan, hadir seutuhnya karena ada penilaian hadir di sini. Terus yang berikutnya menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand jika ingin bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jikalau kakak-kakak lagi sedang di jalan, melatih, atau di sekolah, ataupun di rumah. Baik kakak-kakak, kita langsung aja membahas pertemuan kita kali ini. Tujuan luasnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid atau peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Ya, capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam pembelajaran dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, pada tugas refleksi, nah saya baru melihat hanya Kak Danang nih sama Kak Rudi yang sudah mengerjakan. Mohon untuk kakak-kakak yang lainnya segera dikerjakan untuk tugas refleksinya. Lalu tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul ini yang diinginkan oleh modul ini atau diinginkan kita semua setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu atau kakak-kakak diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya kenapa melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Nanti kakak-kakak akan menggabungkan antara teori Gibbs atau teori Borton dan lain sebagainya. Kenapa itu perlu dilakukan refleksi. Dua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Nah, jauh hari udah kita mungkin kakak-kakak sudah download di LMS tentang model refleksi yang berbeda-beda. Kalau tidak salah ada 7 atau berapa refleksi, gaya model refleksi. Lalu yang berikutnya, kakak-kakak kali ini, tujuan sesi kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini dari materi 1.1, 1.2, dan 1.3 yang kemarin kita lakukan. Nah, itu kakak-kakak apa nih yang kira-kira pembelajaran pada saat ini yang menurut kakak-kakak sudah dipelajari. Nah, gimana nanti perasaan kakak-kakak di dalam pembelajaran refleksi itu sendiri. Lalu agendanya analisis tulisan refleksi dan berbagi hasil analisis. Nah, nanti saya tidak tahu ya yang di handphone harusnya bisa ya mengisi di Jamboard nanti. Nah, analisis tulisan refleksi. Mungkin di sini hanya Kak Rudi kadang-kadangnya belum join ya. Kak Rudi mungkin sudah mengumpulkan tugas. Silakan Kak Rudi, apa yang sudah Kak Rudi tulis di tugasnya, silakan dijabarkan. Nah, dibuka dulu tuh kanvanya Kak Rudi. Cakep bener pakai kanva. Yang refleksi ya Kak? Iya, yang refleksi. Ya.
Mungkin Kak Rudi mau share screen? Terima kasih Kak, nggak usah Kak. Nggak usah, makasih. Ada aja yang lain. Biar teman-teman yang lain bisa melihat gitu ya kan. Maaf Kak, izin, ini yang refleksi pembelajaran ya? Iya. Oke. Terima kasih Kak Rudi sudah share screen. Aktif ya Kak? Nggak aktif, nggak bisa dinaikin ya Kak? Ini di sebelah kanan nggak bisa dinaikin Kak. Nggak bisa. Share screen-nya di ini Kak, di Windows. Di Windows. Nah, di tanda panah, tanda yang samping tanda tangan yang gini tuh samping resen, klik tengah, yang di tengahnya Kak Windows. Kakak tidak usah bolak-balik ke Gmeet-nya, langsung aja di PDF Kakak. Oh, langsung di PDF saya. Ya, langsung di PDF Kakak. Nah, bisa ke atas. Oh, ya. Ya, naikin Kakak. Nah, Ya, sedikit ya Kak. Saya jelaskan tentang refleksi di dalam pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran PJOK. Ya, dalam refleksi ini ada 3 pertanyaan yang harus diketahui Bapak Ibu semua. Yang pertama itu ada student centered learning, yang kedua ada karakteristik perkembangan peserta didik, dan yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Jadi dari semua modul di modul 1.3 itu akan direfleksikan di sini dan dibagi menjadi 3 bagian itu yang tadi saya sebutkan. Jelas Kak? Suaranya Kak kenceng Kak? Enggak? ya naikin dikit Kak Rudi. Nah, Ya. Yang pertama student center learning. Jadi sebelum mempelajari modul ini, saya hanya sekilas mengetahui tentang student center learning atau berpusat kepada
peserta didik. Lebih tepatnya hanya mengetahui metode pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik secara umum, tidak secara mendetail. Belajar dari pengalaman di sekolah, karena dari setiap peserta didik itu dari berbagai macam karakter siswa yang yang tidak bisa kita gabungkan begitu saja gampang gitu ya Kak. Itu untuk student. Jadi ke peserta didik bagaimana kita cara membagi anak dibikin menjadi beberapa kelompok. Gitu. Jadi anak gampang untuk di dalam pembelajarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jawaban untuk karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, ini sebelum mempelajari modul, mengetahui pengertian dari karakteristik peserta didik secara umum, tidak secara mendalam, lebih kepada bagaimana saya harus bersikap. Jadi, sikap, attitude kita itu langsung diinin ke anak. Ya, ditempel, diikutin sama anak. Tuh. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebelum mempelajari modul ini, saya hanya mengetahui pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi secara umum, tidak secara mendalam, lebih kepada pengertian konten, proses, dan produk. Nah. Kemudian untuk pertanyaan kedua, di situ setelah membaca modul ini, pengingat, pengetahuan baru dan menarik apa saja yang akan Bapak Ibu dapatkan setelah mempelajari yang ketiga itu yang di atas tadi. Ya, pengetahuan baru yang dapat saya dapatkan ketika pembelajaran di sekolah saya terkait dengan perkembangan karakteristik peserta didik ternyata dapat dikelompokkan lagi menjadi 4 bagian. Perkembangan karakteristik jasmani, perkembangan sosial, emosional, dan perkembangan karakteristik mental. Kemarin kita udah bahas ya Kak di modul 1.3. Kemudian pertanyaan ketiga Kak, inspirasi apa yang dapat Ibu Bapak dari modul ini untuk diterapkan dalam pembelajaran PJOK? Mungkin ini inspirasi yang saya dapatkan memvariasikan metode media pembelajaran dalam kelas disesuaikan dengan hasil asesmen diagnostik autentik awal sebagai pedoman untuk memilih metode dan media apa yang akan kita perlukan di dalam pembelajaran Kak. Tuh. Paling itu aja Kak. Refleksi dari modul 1.3 yang kemarin kita bahas di awal Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rudi atas pemaparannya. Tinggal Kak Dana nih. Ya, sama-sama Kak. Ya, mungkin kakak-kakak yang lainnya bisa membuat seperti Kak Rudi, atau langsung saja di Canva atau di PDF-in di Word, terserah kakak-kakak sekalian, di mana kita dituntut sekreatif mungkin, apalagi ya ini eranya era digital. Nah, belajar tidak mengenal batas usia, kita terus belajar sampai akhir hayat. Baik, terima kasih Kak Rudi. Silakan di ininya apa namanya? Share screen-nya. Oke, sudah. Terima kasih Kak Rudi. Sama-sama Kak. Untuk pertemuan kali ini kita hanya merefleksikan apa saja yang sudah terjadi ya pada pembelajaran kita sebelumnya. Kenapa sih kita harus menuliskan refleksi itu? Apa dengan kita mengingat saja kita
ingat gitu. Kalau ingatan saya kurang, makanya saya selalu tulis di notes HP atau di buku, agenda, baru taruh nanti di tas ataupun di loker dibaca-baca lagi. Kalau saya pribadi itu Kak, kalau kakak-kakak gimana strateginya? Silahkan berbagi. Misalnya ada pembelajaran, oh anak ini kurangnya di sini nih, di gerak ininya. Nah, saya tulis tuh biasanya Kak. Nah, baru pada saat uh, biasanya saya berkolaborate ya sama wali kelasnya. Kalau saya di SD sama wali kelasnya, ini Bu, anak ini seperti ini enggak ya? Nah, itu kalau di kelas dia gimana ya? Nah, saya kolaborate dulu tuh biasanya sama wali murid, wali murid, wali kelas, baru saya catat gitu. Apa saja kelebihan dan kekurangan anak tersebut. Tidak tidak semua anak sama ya. Ada yang jago di olahraga, ada yang jago di sains, ada yang jago di seninya seperti itu. Baiklah, kita lanjut penulisan Jambol, kurang lebih nanti waktunya itu 15 menit. Ini ada kurang lebih ada 6 pertanyaan ya. Ada 6 pertanyaan. Silakan kakak-kakak diisi dari pertanyaan pertama dan pertanyaan. Wah, ini Kak Danang baru hadir. Kak Danang, Kak Olive, langsung saja. Nanti saya akan meminta pendapat kakak-kakak sekalian mengenai uh, apa saja ya dari bagaimana saya menulis refleksi mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Nah, apa saja yang saya tulis seperti itu. Silakan kakak-kakak itu di kolom komentar saya sudah memberikan link. Apakah sudah bisa diklik atau sudah bisa dikerjakan? Silakan kakak-kakak. Waktunya 15 menit, 10 sampai 15 menit. Silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Apakah bisa saya apakah biasanya saya menulis refleksi? Nah, apa saja yang saya tulis kalau kakak-kakak biasa menulis refleksi? Sesuai dengan uh, pengalaman kakak.
untuk pembelajaran dari modul 1.1 hingga 1.3. Silakan kadang yang baru join, silakan diklik. Waktunya 10 menit. Habis itu kita sharing, kita berbagi. Kira-kira dalam modul ini kita sebagai guru PJOK, di mana letak kelebihan dan kekurangan kita sebagai guru PJOK. Ini sticky notes-nya. Ya, kakak-kakak ada di sebelah sini nih, di sebelah sini. Kalau kakak lihat. Ya, ini sticky notes-nya. Diklik, tinggal pilih warnanya mau kuning, hijau, atau biru. Nah, jangan lupa ditulis nama, ya. Contoh, Kadanang, titik 2, nah terus baru jawabannya, atau namanya terakhir tidak apa-apa. Ya, silahkan kakak-kakak. Ya, nggak apa-apa Kak Danang. Ya, coba terus aja. Semangat, semangat. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis? Apakah kemarin kita sudah belajar bersama mengenai roda emosi, ya kan? Nah, ini kita pakai nih buat diri kita nih, berarti roda emosinya, ya. Apa perasaan kita muncul setelah kita menulis refleksi? Oh, perasaan saya senang karena mendapat ilmu baru, atau perasaan saya sedih selama ini saya belum mempraktekannya. Nah, tidak apa-apa, namanya kita belajar bersama-sama bareng-bareng. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menuliskan refleksi? Nah, belajar terus, belajar lagi, seperti itu contohnya. Lalu yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa saja yang menjadi tantangan? Silahkan kakak-kakak. Sampai slide ke-6 ya. Slide-nya ada di sini ya kakak-kakak. Nih di atas, paling atas. Ada 1/6. Nah, itu bisa diklik ke kanan. Nah, kita memakai Jamboard yang beda-beda.
Yuk kakak-kakak yang lain, Kak Anggi, Kak Danang, Kak Fahmidi yang sedang di jalan mungkin hati-hati. Kak Syuhendi, silakan Kak ditulis di kolom komentar. Kak Fahmidi, ada tidak? Tuh saya kirim ulang. Ini kata-katanya terbatas ya, kayak Memang terbatas ya Kak. Iya Kak, terbatas Kak. Kalau terbatas bisa menggunakan 2 sticky notes Kak. Karena nanti pada saat tatap maya, nah kita banyak sekali menggunakan kertas plano yang besar tuh dan sticky notes untuk membuat mind map di kelas kita. Nanti kelas kita akan rame tulisan-tulisan kita, pembelajaran-pembelajaran kita. Apa saja yang ingin kita ketahui atau kita amalkan ke KKG atau ke peserta didik.
baik kakak-kakak, langsung aja kita membaca hasil dari Jamboard yang sudah kakak-kakak tulis. Silakan nomor 1 Kak Danang, silakan Kak Danang. Kak Danang silakan. Apa Kak? Ya, nomor 1, bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran dari mode tersebut hingga 1.3. Koneksi di sana. Oh ya, yang nomor 1 ya. Slide 1 Kak, silakan Kak. Ya, kalau saya pribadi menulis refleksi selama kegiatan pembelajaran dari modul 1, merangkum poin-poin penting yang ada pada modul itu. Lalu saya selalu membaca kembali tentang apa yang menjadi poin-poin penting untuk menjadi kelebihan saya sendiri dan menulisnya kembali. Seperti itu sih Kak. Kedengeran nggak Kak suara saya? Kedengeran Kak, terima kasih Kak Danang. Ya, siap, sama-sama. Lanjut slide kedua Kak Tria, silakan Kak Tria dibaca. Kak Tria, slide kedua Kak Tria. Oke, tidak apa-apa. Kak Fahmidi sudah sampai belum nih Kak Fahmidi? Coba Kak Fahmidi, slide nomor 2. Siap Kak. Silakan Kak Fahmidi. Untuk yang nomor 2, pertanyaannya, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi tersebut? Merasa setiap metode yang diberikan kadang tidak sesuai dengan kondisi kelas masing-masing, sehingga harus bisa melakukan inovasi atau lebih kreatif lagi. Itu Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Fahmidi. Lalu di slide yang ketiga, Kak Olive, silakan Kak Olive. Halo Kak Olive. Halo Kak, bentar Kak. Oke. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Kita dapat mengevaluasi dari pembelajaran tersebut. Yang menjadi tantangan adalah ketika kita tidak menyimak secara mendalam. Jadi, kalau misalnya materi-materi dari modul 1 sampai 3, kalau misalnya kita tidak memahami pembelajaran tersebut, kita harus mengulang kembali materi yang sudah diajarkan. Terus tantangannya itu kalau misalnya kita nggak nyimak, ya kita nggak tahu apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Itu. Ya. Itu saya ada 2 ya? Kok banyak banget sih? Iya, itu paling Kak. Baik Kak Olive, Terima kasih. Sama-sama. Lalu lanjut yang keempat, Kak Rudi, silakan Kak Rudi. Iya, makasih Kak. Untuk slide yang keempat ya. Iya Kak, bagaimana? Ya, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, kemudian seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Yaitu dengan cara memahami kriteria, evaluasi diri, kemudian umpan balik. Ya, paling itu saja Kak. Baik, Kak Rudi, terima kasih. Ya. Lalu untuk slide ke-5 dan ke-6-nya ini baru Kak Rudi aja nih yang udah ngisi.
Untuk kakak-kakak yang lain, ya silakan diisi linknya. Linknya itu bisa kakak-kakak kopas di WhatsApp kakak, nanti bisa kakak isi ya, untuk nilai tugas tambahan kakak-kakak sekalian. Baiklah kakak-kakak, untuk Jamboard di sini yang belum tadi slide ke-5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Menurut Kak Rudi, keterampilan berpikir empati, kemampuan berorganisasi ide, keterampilan dan teknologi, keterampilan menulis. Baik, terima kasih sudah mengisi Jamboard. Lalu yang ke slide ke-6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Nah, siapa yang bisa membantu saya? Nah, Kak Rudi menjawab dunia refleksi, tanya diri sendiri, pengamatan teman sejawat, pelatihan, yang membantu saya, rekan guru, mentor, pelatih, komunitas, online, dan siswa. Mantap, lengkap sekali jawaban dari Kak Rudi. Ya, kita menambahkan, apalagi kalau di guru penggerak di sekolah kita banyak, nah lebih enak lagi tuh, karena mereka tahu ilmunya lebih dulu lebih tidak. Makanya kita bisa sharing ke guru penggerak. Di sekolah saya pribadi ada 6 apa 7 gitu, rata-rata semuanya guru penggerak. 1 PP. Nah, jadi saya sebagai guru PJOK kira-kira relate nggak sih ini pembelajaran PJOK? Bisa nggak kita berkolaborasi sama guru kelas gitu ya. Siapa yang membantu jelas semuanya ya, kepala sekolah, guru kelas, GP, tadi dari kita mengikuti PKG. Nah, apa yang bisa saya lakukan ya belajar terus menerus ya, belajar. Jangan sampai ada anak-anak yang tadi Bu Olive ngajarin apaan ya, kok kita nggak bisa sih. Nah, jangan sampai ada kata-kata seperti itu, atau Pak Arif dia ngajarnya apaan Pak Arif ya, nggak jelas. Nah, jangan sampai ada kata-kata keluar seperti itu di anak murid kita ya. Baiklah, lanjut. Sebentar lagi kita akan menyudahi pembelajaran hari ini tentang hanya refleksi 1 JP. Nah, hari Selasa kita akan paling lama nih kakak-kakak, 3 JP ya, 3 JP. Bisa mari berbagi refleksi tadi sudah kakak-kakak di Jamboard. Lalu pada akhir sesi ini ya, kita nih sebagai guru PJOK yang pertama harus memahami konsep dan pentingnya refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Nah, kita buka lagi tuh macam-macam refleksi yang tadi yang ada di LMS di 1.1 kalau tidak salah, bagian bawah terakhir-terakhir tuh ada model refleksi yang segitiga, yang topi. Nah, itu kita baca-baca lagi. Lalu terima kasih. Nah, selesai untuk pembelajaran hari ini. Tidak terasa sudah 45 menit. Nah, tadi bagi yang sudah mengerjakan tugas refleksi baru Kak Danang sama Kak Rudi. Saya lihat terakhir di lainnya saya baru 2 orang. Nah, silahkan kakak-kakak yang lainnya menuliskan ya refleksi. Apalagi masih banyak kakak-kakak yang belum mengerjakan ya dari tugas 1.1, 1.2, dan 1.3. Mungkin ada yang terlewat atau tidak bisa mengisinya, atau ini isinya gimana ya. Nah, bisa tanya ke guru penggerak yang ada di sekolah kakak-kakak, atau kita berdiskusi di sini, atau tanya sama teman sekelas kita nih yang ada di kelas 5 ini. Gitu ya kakak-kakak sekalian.
Untuk pertemuan berikutnya di hari Selasa, kita itu 3 JP kurang lebih sekitar 2 jam lebih, 130 menit kakak-kakak. Nah, ya, kita akan membahas apa aja? Nanti kita akan membahas tentang adil gender. Nah, dalam PJOK itu ada perempuan, ada laki-laki. Nah, gimana nih? Ya, apakah boleh satu kelompok atau tidak boleh satu kelompok, atau cara mengajarnya, cara penyampaian materinya, apakah kita beda-bedain atau gimana? Nah, nanti kita akan bahas itu di hari Selasa 130 menit atau 2 jam lebih. Nah, 3 JP paling lama tuh ya. Mudah-mudahan nanti kita voting enaknya jam berapa ya, supaya hadir semua, ada semua, karena menyangkut sama pembelajaran kita nantinya di sekolah kita masing-masing, menyangkut pada nanti kita mengaplikasikannya di KKGO kita atau MGMP kita atau di komunitas belajar kita. Ya, bagaimana kita apa yang sudah kita dapat di PKD ini, ya, kita sharing ke teman-teman, kita belajar lagi bareng-bareng. Ya. Kalau kakak ilmu baru, kalau saya, nah refleksi, mengingatkan pembelajaran 3 bulan saya yang lalu gitu. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri, seperti biasa kita absen foto dulu. Silakan nyalakan webcamnya atau kamera depannya bagi kakak-kakak yang di handphone. Yuk, silakan. Nah, saya belum dengar Kak Suhedi nih, Kak siapa lagi nih, Kak Yusuf, Kak Tatang, Kak Riki. Nah, saya belum mendengar suara-suaranya nih, suara-suara merdunya nih. Ya, baiklah. Yuk kita foto terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Senyum terbaik, senyum Pepsodent. Baik kakak-kakak, mohon maaf bila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Meluncur, gas. Sini Kang sekolah. Ya. Mau ke Empang.